Coba bayangkan Anda mengundang tamu ke rumah Anda. Anda sudah membersihkan seluruh ruangan, menyiapkan makanan dan minuman terbaik. Lalu ya Anda membuka pintu pagar lebar-lebar untuk siapa saja yang mau mampir. Harapannya kan mereka bawa bingkisan ya, atau minimal meramaikan suasana lah. Betul, minimal meramaikan. Tapi yang terjadi, sebagian tamu yang datang ini malah menghancurkan perabotan Anda, tidak mau pulang setelah berhari-hari, bikin ribut sama tetangga, dan pada akhirnya, nah ini yang paling parah, Anda baru sadar kalau Anda sendirilah yang harus membayar biaya taksi mereka untuk pulang. Wah, absurd banget sih itu kedengarannya. Memang absurd, tapi anehnya, ya gambaran itulah yang selama beberapa tahun terakhir sedang terjadi secara harfiah dengan sistem pariwisata dan keimigrasian di negara kita. Dan yang bikin ironis pas kita mencoba menutup sedikit pintu pagar itu, supaya nggak sembarang orang bisa masuk, protesnya justru muncul dari dalam rumah kita sendiri. Loh, kok bisa? Ya, alasannya klasik. Kita butuh uang dari tamu-tamu tersebut buat menyambung hidup. Jadi ini semacam paradoks kebijakan publik yang sangat pelik ya. Oke, mari kita bedah ini. Penelusuran mendalam kita kali ini didasarkan pada sebuah ringkasan kebijakan atau pendapat hukum yang sangat komprehensif. Judulnya menyelaraskan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia. Iya, ini ditulis oleh Devin Arya Wigata dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Benar. Dan jujur saja, pas baca naskah ini tuh rasanya kayak lagi membedah benang kusut birokrasi yang membelit wajah pariwisata kita. Misi kita hari ini adalah mengupas tuntas tarik ulur ini antara kebutuhan negara meraup devisa dari pariwisata. Yang sering disebut pendekatan kesejahteraan ya. Tepat sekali, pendekatan kesejahteraan ditarik dengan keharusan mutlak untuk menjaga kedaulatan serta keamanan nasional kita. Jadi untuk paham kekacauan ini, kita kayaknya harus kembali ke titik nol dulu deh. Dari mana sebenarnya akar ketegangan kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK ini bermula? Titik baliknya itu ada di tahun 2016. Waktu itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Lewat aturan ini, Indonesia bisa dibilang secara mengejutkan memberikan fasilitas BVK ke 169 negara. Wah, 169 negara. Iya, 169. Jadi secara praktis, kita membebaskan hampir seluruh dunia dari kewajiban mengurus visa sebelum masuk ke perbatasan kita. Itu angka yang luar biasa agresif ya. Maksudnya hampir semua negara loh itu. Tapi kalau kita lompat ke pertengahan tahun 2023, tiba-tiba ada putar balik kebijakan yang drastis banget. Fasilitas bebas visa untuk 159 negara dari daftar tadi itu dicabut atau ditangguhkan secara sepihak. Betul, gulung tikar istilahnya untuk karpet merahnya. Nah, dari menggelar karpet merah, tiba-tiba kita gulung lagi. Apa sih pemantiknya? Apa ada insiden tertentu yang bikin pemerintah kaget gitu? Sebenarnya bukan insiden tunggal ya. Ini lebih ke hasil dari evaluasi diam-diam yang memunculkan kesimpulan yang cukup pahit. Evaluasi itu menyoroti kekhawatiran nyata soal masuknya apa yang distilahkan sebagai warga negara asing berkualitas rendah. Warga negara asing berkualitas rendah. Iya, ternyata kebijakan yang kelewat terbuka ini nggak berbanding lurus dengan kualitas investasi atau perputaran uang yang sehat di dalam negeri. Tapi tunggu dulu, frasa berkualitas rendah itu mungkin benar kalau kita lihat dari segi perilaku ya. Tapi bukankah dari segi angka, sektor pariwisata ini adalah urat nadi perekonomian kita? Maksudnya secara makroekonomi? Iya, maksud saya mari kita lihat angkanya. Berdasarkan data proyeksi yang merujuk pada pernyataan pemerintah untuk tahun 2025, kita itu mencatat ada 13,98 juta pengunjung asing. Angka yang sangat besar. Sangat besar. Dan mereka ini memutar uang ya, menghasilkan devisa sekitar 13,82 miliar dolar AS. Dan yang paling krusial, nah ini untuk Anda yang mendengarkan, sektor ini menopang 25,91 juta lapangan kerja. Itu nyaris 3,96% dari PDB kita loh. Memang, kalau dilihat sepintas, Kalau kita tiba-tiba menutup pintu untuk 159 negara tadi, bukankah itu sama saja kayak mencekik leher perekonomian kita sendiri? Jutaan piring nasi keluarga bergantung sama sektor ini kan? nah jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, angka-angka ekonomi itu emang sangat menggoda. Tapi kita harus ingat, mereka nggak bisa berdiri di atas ruang hampa, hukum, dan geopolitik. Konstitusi kita, UUD 1945, itu menegaskan kalau negara punya hak prerogatif mutlak untuk nentuin siapa yang boleh dan nggak boleh masuk. Oke, jadi nggak cuma soal cuan ya?
Betul. Ditambah lagi ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-undang ini memosisikan imigrasi bukan sekedar tukang cap paspor di bandara. Imigrasi itu instrumen kedaulatan. Artinya visa itu pada dasarnya adalah sistem pertahanan nasional lapis pertama kita. Tepat sekali. Dan mari kita bicara soal geografi kita yang sangat unik. Indonesia ini kan negara kepulauan, belasan ribu pulau, dan punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kita juga dilintasi oleh alur laut kepulauan Indonesia, atau ALKI. Yang sering disebut jalur sutra modern itu ya? Iya, secara teori ekonomi itu jalur sutra. Tapi secara keamanan intelijen, ini adalah ribuan pintu belakangnya nggak terkunci. Bayangkan, sebuah kapal pesiar kecil atau yacht gitu ya, bisa aja masuk menyusup di antara celah-celah pulau tanpa terdeteksi radar imigrasi konvensional sama sekali. Wah, ngeri juga ya. Berarti itu jadi pintu belakang yang terbuka lebar buat kejahatan transnasional dong. Perdagangan manusia atau bahkan mungkin spionase. Persis. Itulah kenapa kajian dari UGM ini sangat menekankan pentingnya transisi ke kebijakan yang disebut selective policy. Kebijakan selektif. Betul. Nggak bisa lagi satu aturan pukul rata untuk semua negara. Kebijakan visa itu harus berbasis resiko. Kita harus punya kemampuan membedakan mana turis asal negara X yang datang murni buat ngabisin ribuan dolar di resor mewah, dan mana pendatang dari negara Y yang, ya riwayatnya sering menyalahgunakan visa wisata buat kerja ilegal. Kayak jadi fotografer atau instruktur surfing ilegal gitu ya. Ya, hal-hal semacam itu yang sangat merugikan warga lokal. Nah, di atas kertas, teori seleksi berbasis risiko ini kedengerannya masuk akal banget. Tapi mari kita tarik ini ke realitas jalanan, khususnya di Bali, yang kan jadi etalase utama negara kita. Mengapa teori selective policy ini seolah-olah menguap begitu aja saat berhadapan dengan turis di lapangan? Karena, jujur saja kita terjebak sama branding kita sendiri. Branding destinasi wisata murah maksudnya? Ya, persis. Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2024 pernah menggarisbawahi kenyataan pahit ini. Selama bertahun-tahun, Bali itu dipasarkan secara masif di luar negeri sebagai destinasi wisata murah. Logikanya gini, ketika Anda ngiklanin rumah Anda sebagai penginapan termurah di kota, siapa yang bakal datang? Iya, pastinya mereka yang anggarannya sangat mepet dong, turis backpacker lah istilahnya. Nah, itu dia. Dan secara statistik, segmen turis dengan budget ketat ini jauh lebih rentan nimbulin friksi sama aturan lokal. Entah itu pelanggaran lalu lintas, konflik sama warga, sampai nekat kerja ilegal demi menyambung hidup karena uangnya habis. Ini kayak ledakan bom waktu yang terus berdetak ya, dan kita melihat puncaknya itu terus-menerus. Buktinya ada kasus spesifik dari bulan April 2025 yang disoroti banget di kajian ini. Kasus yang merusak fasilitas kesehatan itu kan? Bener banget. Seorang turis asal Amerika Serikat mengamuk dan menghancurkan sebuah klinik, Nusa Medika Pecatu, di Bali. Turis ini memang akhirnya dideportasi. Tapi, nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Apa itu? Kejadian kayak gini tuh selalu mengikuti pola yang sama persis. Turis berulah, direkam warga, videonya viral di media sosial, netizen marah besar. Nah, barulah kemudian pihak imigrasi dan kepolisian turun tangan untuk menangkap dan mendeportasi. Masuk trending topik, mengapa sistem intelijen kita sepertinya begitu reaktif dan sangat mengandalkan kamera handphone warga? Itu poin yang sangat kritis. Itulah titik buta terbesar dalam tata kelola keimigrasian kita saat ini. Pengawasan kita itu kerasa sangat garang di pintu masuk keberangkatan. Tapi begitu warga negara asing itu udah ngelewatin gerbang bandara dan nyebar ke tengah masyarakat, Sistemnya kehilangan jejak. praktis lumpuh. Mengawasi pergerakan harian jutaan orang tanpa infrastruktur teknologi yang mumpuni itu, ya, kemustahilan operasional. Tapi ada satu temuan yang menurut saya jauh lebih mengerikan daripada sekedar kelemahan teknologi, Wah, apa itu? yaitu adanya ekosistem backing yang terorganisir. Tunggu. Backing. Maksudnya ada pihak dari dalam negara kita sendiri yang sengaja ngelindungin WNA bermasalah ini. Individu atau pengusaha gitu. Iya, mari kita lihat data keras dari Operasi Wira Waspada yang digelar Februari 2025 di Bali. Dalam operasi senyap itu, imigrasi berhasil ngamanin 208 warga negara asing yang bermasalah. Dari situ, 48 orang langsung dideportasi. Oke, 48 dideportasi.
Terus yang ngerinya di mana? Yang bikin bulu kuduk berdiri ya, ternyata ratusan WNA ilegal ini masuk secara resmi, disponsori oleh 43 perusahaan fiktif. Astaga, 43 perusahaan fiktif. Sebentar. Mari kita urai gimana ini bisa terjadi. Ini berarti ada semacam sindikat lokal kan? Pastinya. Jadi seseorang membayar calo untuk bikin sebuah perseroan terbatas atau PK abal-abal. Mungkin kantornya cuma ruko kosong gitu ya. Terus PT ini nerbitin surat undangan kerja atau sponsor resmi buat turis asing. Betul, proses administrasinya terlihat sangat sah. Gila. Jadi saat dokumen ini diserahkan, pihak imigrasi di sistem komputer ya cuma lihat, oh ada dokumen legal nih dari PT yang terdaftar. Terus mereka ngecap visanya. WNA itu masuk, secara administrasi sah disponsori, tapi kenyataannya di lapangan dia diam-diam buka bisnis rental motor, atau agen properti ilegal, atau buka kelas yoga. Yang mana itu menyaingi bisnis lokal. Bener banget. Menyaingi bisnis milik Anda, warga lokal. Tapi mereka ini nggak bayar pajak penghasilan sama sekali. Analisis Anda soal mekanismenya itu sangat presisi. Simbiosis mutualisme yang korup inilah yang bikin penegakan hukum keimigrasian seringkali membentur tembok tebal. Ada oknum lokal yang meraup untung dari kelemahan sistem ini. Sementara warga sekitar yang kena getahnya ya. Betul, masyarakat sekitar yang menanggung dampak inflasi biaya sewa tempat dan persaingan bisnis yang sama sekali nggak sehat. Kalau kondisinya udah begini, kayaknya menyalahkan turis yang nakal itu kerasa sangat munafik gak sih? Ini tuh ibarat kita buka sebuah restoran mewah, kita pasang iklan gede-gedean di seluruh dunia. Tapi pas tamu datang, mereka lihat kursinya reyot, atapnya bocor. Dan makanannya nggak enak. Lebih parah dari itu, pelayannya diam-diam minta uang pelicin cuma buat ngasih buku menu. Tentu saja tamu kelas VIP yang rela bayar mahal bakal langsung putar balik dan pergi kan? Ya nggak mau mereka makan di tempat kayak gitu. Jadi yang tersisa dan mau makan di restoran itu ya cuma mereka yang memang mencari celah buat berbuat sesuka hati. Analogi restoran Anda itu pas banget. Ini bawa kita ke kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Akar dari segala masalah kebijakan visa ini berujung pada ekosistem pariwisata kita yang memang sedang sakit. Sakit dari dalam ya? Iya, kalau kita mau nerapin selektif polisi buat narik turis berkualitas premium, ya kita harus punya produk dan ekosistem yang premium juga. Tapi alih-alih ngebangun ekosistem itu, masalah-masalah kronis malah saling bertumpuk dan bikin efek domino. Mari kita runtut efek domino ini. Penyakit pertama yang kayaknya sangat mengakar adalah pungli, pungutan liar. Di dalam kajian ini, ada laporan mengejutkan dari Detik Travel pertengahan 2025 yang menyoroti betapa akutnya masalah ini. Oh ya, itu laporannya cukup viral juga. Iya kan? Ada setidaknya 5 kasus pemerasan besar. Termasuk di Pantai Air Manis yang sampai bikin aparat harus menskor kelompok pengelola lokal. Terus ada satu kasus yang menurut saya benar-benar nggak masuk akal di Nusa Tenggara Timur. Yang soal drone itu ya? Iya, bayangkan, wisatawan itu udah bayar tiket masuk resmi Rp25.000. Tapi tiba-tiba mereka dicegat dan dipaksa bayar biaya tak resmi sebesar Rp300.000. Dan tebak untuk apa? Cuma karena mereka menerbangkan drone. Nah, bayangkan kalau Anda itu turis yang terbiasa sama kepastian hukum di negara maju. Pengalaman diperas oleh, ya katakanlah preman berkedok masyarakat adat atau pengelola parkir kayak gitu, itu bakal langsung menghancurkan minat Anda untuk datang lagi. Apalagi merekomendasikan tempat itu ke teman-temannya ya, mustahil. Betul. Lalu perhatikan mekanisme lanjutannya. Uang pungli yang 300.000 tadi itu mengalir masuk ke kantong pribadi yang nggak bertanggung jawab. Uang itu sama sekali nggak masuk ke kas daerah, apalagi ke anggaran pemeliharaan objek wisata. Akibatnya fasilitasnya jadi hancur kan? Tepat. Kita masuk ke masalah kedua. Infrastruktur yang mati perlahan. Benar, karena nggak ada dana buat reinvestasi. Di dokumen ini ada data dari CNBC Indonesia tahun 2024 yang nunjukin fenomena destinasi rumah hantu. Rumah hantu gimana maksudnya? Jadi tempat-tempat yang dulunya itu magnet wisata banget, sekarang malah terbengkalai dan berkarat. Kayak Snow Bay Water Park di Jakarta, terus Kampung Gajah di Bandung. Oh, Taman Festival di Bali juga masuk ya?
Iya, Taman Festival, lalu ada Wonderia di Semarang. Lokasi-lokasi ini tuh hancur karena nggak ada sistem pengelolaan dana yang berkelanjutan. Dan yang bikin ironis, di saat daerah itu sangat butuh suntikan dana buat perbaikan, pemerintah pusat justru malah motong anggaran. Nah, ini pukulan ketiganya. Menjelang 2025, pemerintah menghapus dana alokasi khusus atau DAK di sektor pariwisata. Nilainya itu nggak main-main loh, mencapai 447 miliar rupiah. Wow, 447 miliar dicabut begitu saja. Fiskalnya sempit. Beliau kasih contoh Kabupaten Trenggalek. Gimana coba daerah kayak gitu bisa merevitalisasi desa wisata dan nertibin premanisme kalau keran dana dari pusatnya ditutup total? Wah, susah banget pasti. Dan pada akhirnya, karena pemerintah daerah dituntut tetap ngasilin pendapatan asli daerah di tengah fasilitas yang hancur dan ketiadaan dana, biaya operasional wisata di dalam negeri jadi meroket tajam. Dan ini kerasa banget ke harga tiket ya. Bener banget. Ini bawa kita ke masalah keempat yang saya yakin pasti bikin Anda para pendengar setia langsung menganggukkan kepala. Harga tiket pesawat domestik yang mencekik leher. Wah, ini keluhan sejuta umat ini. Berdasarkan data Tempo akhir 2025, sebuah penerbangan domestik biasa dari Jakarta ke Denpasar, itu harganya bisa nembus Rp764.000. Itu untuk sekali jalan ya? Sekali jalan. Tapi coba bandingkan kalau Anda terbang melintasi batas negara. Jakarta ke Singapura, cuma Rp469.000. Jakarta ke Kuala Lumpur, cuma Rp639.000. Ini gila sih. Lebih murah ke luar negeri ya jadinya? Iya. Sistem kita ini kayak secara langsung mengusir Anda sebagai turis domestik buat pergi berlibur ke negara tetangga. Padahal di saat bersamaan, kita ini memohon-mohon turis asing untuk datang ke sini. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana mungkin sebuah negara bermimpi mendatangkan jutaan warga negara asing dari kelas menengah ke atas, kalau warga negaranya sendiri saja merasa dipersulit dan diperas pas pengen menikmati keindahan negerinya sendiri? Masuk akal banget. Jadi, apa arti dari semua kekacauan ini? Kalau kita biarkan benang kusut ini mulai dari imigrasi yang kebobolan, perusahaan fiktif, premanisme, fasilitas berkarat, sampai kartel tiket pesawat yang mahal ini, apa dampaknya secara real bagi masa depan ekonomi kita? Kajian ini ngasih simulasi ekonomi yang sangat lugas buat periode 10 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2034. Mari kita asumsikan dua skenario ya. Oke, skenario pertama apa? Skenario pertama, kita jalankan status quo. Maksudnya, kita biarkan saja sistem visa yang bolong-bolong dan pungli yang menjamur ini berlanjut terus. Skenario pesimis lah ya. Iya, di skenario ini, pertumbuhan devisa kita mungkin hanya akan merayap di angka 2% per tahun. Jadi, dalam 10 tahun, total devisa yang kita dapatkan itu sekitar 184 miliar dolar AS. Angka 184 miliar dolar itu sepertinya lumayan besar ya kalau diubah ke rupiah. Tapi mari kita lihat potensinya kalau kita benar-benar berbenah. Gimana dengan skenario keduanya? Skenario kedua ini skenario reformasi. Kita ubah pendekatan bebas visa kunjungan jadi berbasis risiko tinggi, terus kita perkuat kemampuan deteksi intelijen di pintu masuk, dan kita sikat habis pungli serta turunin harga penerbangan domestik. PR-nya banyak juga ya. Tapi kalau berhasil gimana? Kalau ekosistem sehat ini terbentuk, kita bisa dengan mudah ngejar target pertumbuhan 5% per tahun. Dan angka 5% ini sejalan dengan standar proyeksi UN Tourism Global di semester pertama 2025 loh. Wah, oke. Kalau ini terwujud, devisa yang masuk melonjak jadi 211 miliar dolar AS dalam satu dekade. Sebentar. 211 miliar dikurangi 184 miliar. Itu berarti ada selisih sebesar 27 miliar dolar AS. Betul, selisih yang sangat masif. Kalau kita rupiahkan, itu menyentuh angka ratusan triliun rupiah loh. Uang sebanyak itu dibiarkan menguap begitu aja cuma karena kita menolak untuk ngeberesin sistem birokrasi dan ekosistem kita. Ironis banget kan? Oke, kita udah sepakat nih, ada ratusan triliun yang dipertaruhkan. Lalu, apa solusi teknisnya? Gimana sih negara lain bisa mencegah tamu-tamu tadi undang ini masuk tanpa ganggu masuknya tamu VIP? Disinilah penulis menyodorkan semacam tolok ukur atau benchmark yang udah diterapkan dan sangat sukses oleh Australia. Oh, Australia pakai sistem apa mereka? Mereka menggunakan sebuah jaringan yang disebut Airline Liaison Officer atau ALO.
Mekanismenya ini sangat proaktif. Jadi pemerintah Australia itu nggak cuma naruh petugas intelijen utama mereka di Sydney atau Melbourne aja. Terus di mana? Mereka naruh petugas intelijen langsung di bandara-bandara keberangkatan di negara asal turis di seluruh dunia. Mereka bekerja bahu-membahu langsung sama maskapai penerbangan internasional. Sebentar. Saya coba posisikan diri saya sebagai pihak yang skeptis ya. Silakan. Kalau kita menerapkan praseleksi ekstra ketat sebelum turis naik pesawat di negara asal mereka, bukankah ini malah bikin kerumitan administratif? Maksudnya turis yang sah, yang bawa banyak uang, dokumen lengkap, bisa jadi malah kesal karena prosesnya berbelit, terus akhirnya mutusin, udahlah liburan ke Thailand aja. Nah, yang sangat menarik di sini adalah sistem intelijen berbasis ALO ini justru nggak bekerja secara manual. Mereka nggak ngecek satu persatu dokumen kertas yang bikin antrean mengular panjang. Oh, nggak manual, terus gimana caranya? ALO ini bekerjanya di ranah data. Mereka menganalisis passenger name record dan pola perilaku calon penumpang. Pola perilaku kayak gimana contohnya? Misalnya gini, apakah orang ini membeli tiket sekali jalan, pakai uang tunai, dan belinya cuma 3 jam sebelum terbang? Atau apakah dia punya rekam jejak overstay di negara Asia Tenggara lainnya? Wah, datanya detail banget ya. Iya, mereka memetakan profiling risiko secara instan. Jadi sistem ini justru bertindak kayak jalur cepat atau fast track bagi turis yang sah. Tapi di saat bersamaan, ini jadi tembok tebal tak terlihat bagi mereka yang terdeteksi bermasalah. Jauh sebelum kaki mereka melangkah masuk ke badan pesawat menuju Indonesia. Saya menangkap polanya sekarang. Jadi ini bukan sekedar memasang satpam fisik tambahan di luar pagar ya. Ini tuh persis kayak seorang bouncer. Tahu kan penjaga pintu di klub malam eksklusif? Iya, bouncer club. Tapi bouncer ini udah punya akses ke grup WhatsApp rahasia antar bouncer se-Asia. Jadi sebelum orang bermasalah itu turun dari taksi di depan klub, si bouncer udah tahu wajahnya, udah tahu rekam jejak keributannya, dan langsung ngeblokir dia masuk tanpa ganggu antrian tamu VIP yang lain. Wah, analogi yang sangat brilian. Betul sekali. Jadi intinya memindahkan titik cegah, yang awalnya di terminal kedatangan domestik kita, digeser jauh ke titik asal keberangkatan internasional. Sangat solutif ya. Terus selain ALO ini ada rekomendasi lain nggak dari kajian ini? Ada. Untuk rekomendasi kebijakan, kajian ini membaginya jadi fase jangka pendek dan menengah. Di jangka pendek, selain membangun embrio sistem ALO tadi, Indonesia disarankan segera menerapkan prinsip resiprositas. Resiprositas itu timbal balik ya? Betul. Bebas visa cuma boleh dikasih ke negara yang warga negaranya terbukti secara statistik minim pelanggaran. Dan yang lebih penting, negara tersebut juga harus mau ngasih fasilitas bebas visa buat pemegang paspor Indonesia. Harus ada timbal balik yang setara. Nah, ini. Jadi ini juga soal mengangkat martabat paspor hijau Anda loh para pendengar. Kalau mereka bisa liburan gratis ke Bali, ya Anda juga harus bisa liburan tanpa ribet ngurus visa ke negara mereka. Ada lagi rekomendasi jangka pendeknya? Ada. Mewajibkan turis ikut modul orientasi budaya secara daring sebelum berangkat, supaya mereka sadar sama hukum lokal kita. Terus, membentuk Satgas Intelijen lintas instansi yang benar-benar punya kewenangan buat mutus rantai perusahaan fiktif dan pungli lokal tadi. Oke, itu jangka pendek. Kalau jangka menengahnya? Untuk menengahnya, Presiden harus segera nerbitin revisi Perpres bebas visa yang secara eksplisit mencantumkan pendekatan keamanan nasional. Bukan cuma pendekatan ekonomi tok. Harus seimbang ya? Betul. Dan selanjutnya, nah ini, demi menyelamatkan turis domestik kayak Anda juga, pemerintah harus membongkar monopoli penjualan aftur dan merevisi rejim pajak aviasi, supaya persaingan maskapai lebih sehat dan harga tiket bisa turun. Wah, kalau itu beneran terjadi, itu benar-benar akan jadi hari yang membahagiakan untuk seluruh warga negara kepulauan ini. Sangat setuju. Dan yang terakhir, untuk ngakalin pemotongan anggaran pusat tadi, pemerintah daerah perlu membangun dana reinvestasi pariwisata. Uangnya dari mana kalau pusat nggak ngasih? Bisa dikutip sedikit saja dari pajak turis asing secara langsung. Asalkan, ya, penggunaannya dialokasikan secara transparan buat memelihara objek wisata dan pengolahan sampah. Transparansi itu kuncinya ya? Iya, dan sebagai tulang punggung dari semua reformasi ini, harus ada satu pangkalan basis data yang sepenuhnya terintegrasi antara data kependudukan, imigrasi, dan catatan kepolisian daerah, biar pergerakan setiap orang asing bisa terpantau secara real-time. Sungguh sebuah penelusuran yang sangat membuka wawasan.
Kalau kita harus narik satu garis lurus dari seluruh kompleksitas yang kita bedah hari ini, ngasih cap visa di paspor orang asing itu bukanlah sekedar proses mencetak selembar stiker birokrasi. Jauh lebih besar dari itu. Ya, ia adalah wujud nyata pertaruhan identitas, martabat, kedaulatan, dan keamanan negara kita di panggung global. Kita kayak dipaksa oleh kenyataan untuk segera beralih dari pola pikir usang yang mendewakan kuantitas cuma ngitung jumlah kepala tanpa peduli siapa mereka, menuju kebijakan yang benar-benar bertumpu pada kualitas. Kualitas di atas kuantitas. Dan untuk Anda, para pendengar, diskusi ini adalah bukti nyata kalau kebijakan tingkat tinggi di ibu kota sana itu punya efek langsung terhadap kehidupan sehari-hari Anda. Ketidakmampuan sistem menyaring turis berdampak langsung pada hancurnya fasilitas wisata karena anggarannya dikorupsi. Dan tiket pesawat yang melambung. Betul, melambungnya biaya penerbangan antar pulau yang memaksa Anda membatalkan liburan keluarga. Tata kelola keimigrasian yang buruk, tanpa disadari, merogoh saku Anda sendiri. Fakta yang cukup menyedihkan, tapi harus kita hadapi. Sebelum kita benar-benar mengakhiri diskusi ini, mari kita renungkan satu sisi gelap dari rekomendasi terakhir yang baru aja dipaparkan pakar kita. Jika pemerintah di masa depan benar-benar sukses mewujudkan sistem basis data terintegrasi, Sistem pengawasan raksasa tadi ya? ya, sebuah sistem teknologi raksasa yang mampu memantau, menganalisis, dan melacak setiap jejak pergerakan turis, baik warga negara asing maupun pergerakan kita sendiri sebagai warga lokal. Semua itu dengan dalih menjaga kualitas dan keamanan ekosistem pariwisata. Agak distopian ya kalau dipikir-pikir. Benar. Pertanyaannya, di manakah tepatnya kita harus menarik garis batas antara niat mulia menjaga kedaulatan nasional dan penciptaan sebuah mesin pengawasan negara yang pada akhirnya mengintip dan memata-matai setiap langkah kecil dari perjalanan liburan Anda sendiri. Sesuatu untuk Anda pikirkan saat merencanakan perjalanan Anda berikutnya. Terima kasih telah mengikuti penelusuran mendalam hari ini.